Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ridho Allah terhadap hambanya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan memberikan fasilitas mencukupi segala kebutuhan hambanya untuk beribadah serta memberikan banyak kebaikan dalam hidupnya. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ini adalah hari kebenaran, orang yang benar-benar bermanfaat bagi mereka. Bagi mereka lah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalam selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung." Quran surat Al-Maidah ayat 119. Ketika seseorang hamba mendapatkan ridho dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan dalam permasalahan hidupnya dan mencukupi setiap kebutuhannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, juga Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajatnya di antara makhluk-makhluknya yang lainnya, sehingga nantinya Allah akan memberikan balasan dengan menempatkan hambanya di dalam surga. Kemudian, seperti apakah tanda-tanda orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Berikut ini 6 tanda-tanda orang yang sudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama yaitu orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman dimuliakan Allah, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang mencintai Allah, sehingga setiap detik, setiap menit, jam kehidupannya tidak pernah lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah lupa untuk berdoa, memohon ampun dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaknya memperhatikan bagaimana kedudukan Allah dalam hatinya. Sesungguhnya Allah menempatkan hambanya sebagaimana hamba itu menempatkan Allah dalam jiwa dan hatinya." Kemudian yang kedua yaitu orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkan kebaikan. Sahabat beriman dimuliakan Allah, percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia juga akan mempercayai firman-Nya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan? Jadi, sudah pasti orang beriman ketika sedang menghadapi sebuah kesulitan, ia tak akan berfokus pada kesulitan itu, melainkan ia akan berfokus pada kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesudah kesulitan yang ia hadapi, maka sebagai seorang muslim yang beriman, kita harus yakin bahwa di setiap kesulitan yang kita hadapi pasti ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah orang yang diberi ketenangan dan keyakinan terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman dimuliakan Allah, orang-orang yang beriman akan yakin seyakin-yakinnya bahwa di balik segala kesulitan yang dihadapinya, selama ia bersabar dan tetap mempertahankan keimanannya, ia pasti akan memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang yang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat dengan waktunya." Quran surat Al-Fatah ayat 18. Yang keempat yaitu orang yang bersabar jika ditimpa musibah atau cobaan. Sahabat beriman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang bisa bersabar dalam menghadapi berbagai macam kesulitan dan penderitaan. Mereka paham dan sadar bahwa kesulitan yang mereka hadapi saat itu bukanlah semata-mata hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bukti cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa di setiap ujian dan cobaan yang kita hadapi, Allah Subhanahu wa taala ingin hambanya berserah diri kepadanya, meminta pertolongan kepadanya, serta berjuang untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaannya. Banyak pelajaran dari kisah-kisah perjalanan dari para nabi terdahulu. Nabi Muhammad SAW diuji oleh kafir Quraisy dengan hinaan dan cacian, bahkan diasingkan. Nabi Yunus alaihissalam diuji oleh kaumnya hingga ia masuk ke dalam perut ikan. Bahkan Nabi Ayub diuji dengan penyakit kulit yang menjijikkan selama bertahun-tahun. Hal itu sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 117. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar-benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." Yang kelima adalah orang yang tidak khawatir dengan kehidupan di dunia
Sahabat beriman dimuliakan Allah, orang-orang yang beriman tidak akan khawatir dengan rezeki yang didapatkannya karena ia yakin Allah Subhanahu wa taala telah menjamin semuanya. Dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak satupun makhluk bergerak di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhil Mahfuz. Namun bukan berarti dengan adanya ayat ini kita sebagai manusia kemudian tidak mau berusaha dan hanya sekedar menunggu. Sesungguhnya bahwa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu juga tetap harus kita jemput dengan bekerja, berusaha, dan berdoa. Yang keenam adalah orang yang bergaul dengan orang-orang yang soleh atau orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman dimuliakan Allah, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang senantiasa mendekatkan dirinya dengan orang-orang yang soleh dan beriman, sehingga lingkungannya dipenuhi dengan ketaatan dan kesalehan hanya kepada Allah. Ia percaya dengan begitu ia juga akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa penawar hati itu ada 5: membaca Al-Quran dengan tadabbur, perenungan, kosongnya perut dengan berpuasa, yaumul lail, sholat malam, berdoa di waktu sahur, waktu akhir malam sebelum subuh, dan duduk bersama orang-orang yang soleh. Sahabat beriman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 6 tanda-tanda orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk hamba yang mendapatkan ridho serta ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.